Hai sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Saadillah Kadam, NIM 311180074. Saya dari Universitas Semarang, anak Ilmu Komunikasi FTIK. Oke, di sini saya akan menerangkan apa itu narkoba, apa dampak dari narkoba itu. Oke, jangan kemana-kemana, tetap simak video ini. Oke, jangan kemana-kemana, tetap simak video ini. Oke. Apa sih sebenarnya narkoba itu? Narkoba itu adalah obat yang memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan kita, seperti yang sudah diketahui dan beberapa jenis obat-obatan lainnya. Seperti yang sudah diketahui dan beberapa jenis obat-obatan lainnya. Jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menyenangkan. Namun, jika dipakai dalam proses yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang sangat menyenangkan dari narkoba tersebut. Disinilah mulai muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenagaan. Kalau orang memakai narkoba itu pasti tenaganya sangat kuat, itu pasti itu. Saya udah membaca beberapa buku, beberapa jurnal. Kalau orang yang memakai narkoba itu pasti pikirannya tenang. Tapi sebelumnya ini sebelumnya ya, orang memakai obat-obatan itu, jika dosisnya itu pas, dosis pas itu ya sesuai ukuran lah, itu ya gimana ya, dosis pas ya bisa menyembuhkan penyakit kita, itu sesuai resep dokter. Jadi ya, jika lebih dari dosis itu pasti ya seperti, ya ini saya nggak nyalahkan anak muda, ini anak muda yang membawa narkoba, seperti anak muda yang membawa narkoba itu rata-rata itu nggak pakai resep dokter, itu cuma tahu dari sana sini, awalnya itu ingin coba-coba aja, oh tapi kecanduan. Dan obat itu kan diminum langsung menjadi darah, di daging kita itu langsung menjadi darah obat itu, dan dia kecanduan. Wah, ternyata enak, ternyata wah kalau pakai itu tenang. Rata-rata orang yang menggunakan itu kan pasti dia punya masalah, entah masalah keluarga, masalah dengan betina, atau masalah dengan teman-teman lainnya. Oke, dan jika ada masalah tersebut dia langsung meminum obat itu, dia mendapatkan ketenangan. Jika dia merasa capek karena dia sudah kecanduan ya, dia merasa capek, dia minum obat itu, tenaganya langsung strong. Walaupun nggak makan 1 hari 1 malam, orang yang memakai narkoba itu pasti kuat. Itu rata-rata itu ya, dia mendapatkan halusinasi, entah pikiran-pikiran lamanya yang waktu senang itu bisa terulang kembali di ingatan kita. Oh enggak, kita yang, saya nggak pakai narkoba kok, kita ya orang-orang yang pakai narkoba lah. Tapi jangan pakai narkoba, itu sangat bahaya. Itu bisa merusak badan kita, pikiran kita, dan lain-lainnya. Karena kamu itu jika minum obat terlarang itu langsung menjadi darah nanti. Itu akan proses dalam tubuh kita langsung menjadi darah daging kita. Darah daging kita ini jangan sampai kita masukin narkoba, jangan tercampur dalam narkoba ini. Daging suci, darah suci, jangan sampai tercampur dengan narkoba. Bahaya kecanduan dari narkoba tersebut memang sangatlah sulit untuk dihentikan. Tapi kalau bisa, kita itu harus bisa dari sekarang. Menarget kita harus sembuh, karena efeknya nanti itu yang sangat bahaya. Jika tidak berhenti, wah nanti masa tua kalian akan hancur. Dan kalau bisa itu, kalian jangan pernah sekali-sekali menggunakan narkoba. Jangan pernah sekali-sekali. Narkotika itu adalah zat atau obat baik bersifat alamiah. Aslinya itu baik ya, bersifat sintetis ataupun semi sintetis, menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsangan. Daya rangsangan itu seperti gimana ya, kita memikirkan sesuatu itu, oh kita langsung wah, pikiran kita itu tertuju pada itu terus. Ibaratnya ya, kalau kita ngira tugas, ya udah pikiran kita tugas terus. Kita kerja, ya udah pikiran kita kerja terus, itu nggak ada capek sama sekali. Bahayanya itu. Nah, itu kalau yang
dosisnya berlebihan itu ya. Pemanfaatan dari zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri itu aslinya ya, memberikan ketenangan juga itu. Itu penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis bahaya narkoba bagi kesehatan kita, oke, simak video ini ya. Jangan sampai di skip sama sekali kalau kalian tidak ingin badan kalian hancur karena narkoba. Narkotika itu ada beberapa golongan. Yang saya tahu itu ada 3 golongan ya. Yang pertama itu ada narkotika golongan 1, yaitu seperti ganja, opium, dan tamanan koka. Sebagai bahaya jika dikonsumsi, mereka berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Efek kecanduan itu dari pikiran. Jadi itu kita memakai narkoba itu jika berlebihan itu langsung nantem di pikiran kita. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Sesuai dengan resep dokter itu gimana? Ya dosis yang diberikan dokter. Contohnya, saya beli obat di apotek, disuruh dokter itu 10 biji ya. Nah, suruh dokter itu minum 1 biji 1 hari sekali. Ini sekali ya. Dia orang itu kok minum 3 biji langsung, wah dia langsung fly gini toh. Nah itu penyalahgunaan narkoba itu namanya. Itu tidak menyembuhkan tapi malah memakan badan kita, merusak badan kita ya. Itu jangan ditiru kayak gitu, oke? Jenis narkotika golongan 2 itu adalah beberapa diantaranya seperti morfin, alfordina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Jadi menimbulkan ketergantungan itu gimana ya? Kalau golongan 1 kan kecanduan. Yang golongan 1 itu menimbulkan kita kecanduan. Kita pengen minum itu terus kecanduan itu namanya. Kalau ketergantungan itu ibaratnya gini. Saya dapat resep dari dokter. Saya periksa di dokter A ya. Saya periksa di dokter A, diberi obat, ini diminum sehari sekali. 1 butir 1 hari sekali, oke. Terus saya minum 1 butir. Wah, dapat efeknya itu setelah 1 jam 2 jam kemungkinan, tapi saya nggak tahu ya, itu paling kemungkinan 1 jam 2 jam itu obat bereaksi ya. Wah, dia langsung wah, pikiran saya tenang, ibaratnya gitu ya. Ketergantungan itu contoh ketergantungan. Setelah obat itu habis, wah dia pusing lagi, pikirannya itu gimana ya, kacau pikirannya. Nah, dia minum obat itu lagi dalam 1 hari itu dia udah minum 2 butir. Kan resep dokter itu hanya 1 butir 1 hari, oke. Jadi dia udah melanggar resep dari dokter. Dia menjadi golongan peminum narkoba golongan 2 dia. Karena narkoba golongan 2 itu menimbulkan efek ketergantungan. Jadi gitu ya. Dan sekarang yang terakhir adalah narkoba golongan 3. Narkoba golongan 3 ini sangat resikonya itu sangat kecil untuk kecanduan dan ketergantungannya. Sangat ringan sekali. Banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan dalam buku apa ya, saya lupa ya. Ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Kalau alami itu ya seperti dedaunan lah mungkin. Kalau yang kimia ya dari dokter, dari anak-anak farmasi gitu. Kalau narkotika jenis alami, narkotika yang jenis alami ya, narkotika jenis alami itu didapatkan dari proses pengolahan yang sangat rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian lah. Juga pengobatan dan penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis ini ya, narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami. Ya kayak ganja itu narkotika alami menurut saya itu. Yang kemudian disosialisasi dengan cara dieksekusi lah gitu, atau memakai proses lainnya. Cara ya ganja dirajang
lalu dibikin rokok gitu mungkin ya. Ya gitulah, mau masa nggak gitu ya, pasti gitu. Yang ketiga, narkotika jenis alami dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungan yang masih kuat. Kandungan dari narkotika alami itu sangat kuat ya, dan zatnya itu sangat kuat dari narkotika alami. Tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibatnya fatal adalah kematian. Ya kecanduan. Dari pertama itu kecanduan ya, kecanduan lalu ketergantungan. Kita pakai itu terus. Jadi kalau kita pakai narkoba itu, detak jantung kita itu semakin deras, semakin banter, semakin kencang. Darah kita alirannya juga semakin deras. Dan dampak narkoba ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan-bahan tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat, tak kenal jenis kelamin dan usia. Lanang, wedok, cilik, gede, kabeh rata-rata nggak koyo ngono. Semua orang beresiko mengalami kecanduan. Pasti itu orang yang menggunakan narkoba pasti mengalami kecanduan. Sudah mencicipi zat berbahaya ini. Mungkin orang yang menggunakan narkoba itu ya mungkin pertama itu mungkin coba-coba. Pasti itu rata-rata orang itu coba-coba. Kalau enggak itu ya ditawari temannya. Ini pakai, nanti kamu tenang. Wah, contoh saya curhat dengan gelas saya ini ada masalah, ini contoh teman saya ya. Nah, lalu gelas bilang, wah kamu pakai obat ini nanti kamu tenang. Lalu saya, wah kamu benar gak? Saya bilang gitu. Lalu benar, coba saja. Kalau nggak percaya, nah, rasa penasaran saya itu muncul. Saya minum, wah kok enak ya. Besok kecanduan, kita mulai kecanduan terus sampai 1 tahun mungkin. Wah kalau nggak pakai itu kita merasa kacau hidup kita. Itu kalian mulai masuk dalam hal ketergantungan. Kalau kalian udah masuk dalam kecanduan, ketergantungan, lebih baik kalian mulai sedikit dikurangi gitu loh. Nanti efeknya itu kematian, merusak badan kita. Itu bercampur darah loh. Obat-obatan itu, obat alami, obat yang di farmasi atau yang dibikin resep dokter tapi penyalahgunaannya itu sangat berlebihan, itu efeknya di diri kita sendiri sampai dampak kematian. Makanya kalian hati-hati yang memakai narkoba. Kalau bisa berhenti dari sekarang, jangan ada narkoba lah pokoknya dari kita. Indonesia bebas narkoba. Oke, salam damai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.